hati kita serahkan tubuh jiwa kita yang terbaik bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu besar Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Di mana kami ada saat ini Tuhan. Sebagaimana kami ada, ini semua oleh kata kasih, anugerah dan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Kau sudah pimpin, Kau sudah lindungi, Kau sudah sertai kami Tuhan. Bahkan terlebih pada saat ini Kau sudah antar kami ke tempat kehidupan itu yang kudus Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mencari hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sucikan hati anak-anak pikiran kami. Kiranya apa yang kami persembahkan tubuh jiwa roh kami merupakan persembahan yang harum bagaikan dupa di hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami teringat saudara kami yang belum bisa hadir saat ini Tuhan, masih dalam perjalanan yang Kau antar ketibakan di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan bersama demi kemuliaan. Tapi Tuhan Engkau berkati Bapa para hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan itu, baik tim pemain musik, WL, backing vokal, haleluya, tim IT Tuhan, kiranya Engkau pakai Tuhan, haleluya, demi kemuliaan. Terlebih Tuhan kami serahkan hamba-Mu Bapa yang sudah Engkau persiapkan untuk menaburkan kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Boleh benar-benar firman-Mu Tuhan menjadi rema teladan dalam hidup kami Tuhan, sehingga apa yang kami rasakan saat ini Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan, melainkan kami pulang membawa berkat kemurahan yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pada akhir tahun minggu ini Bapa, hanya di tangan Tuhan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Ya, kita sudah sampai di penghujung tahun 2025 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadapi tahun 2026. Di dalam nama Yesus pasti ada penyertaan perlindungan Tuhan. Sepanjang tahun 2025 kita diberkati, kita disertai, dijaga, dilindungi Tuhan. Walaupun masalah persoalan ada dalam kehidupan kita tetap beroleh kemenangan. Amin. Boleh dong berikan salah-salah yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Yesus, kami mengucap Kau senantiasa dalam kehidupan kami. Kami percaya anugerah-Mu yang besar itu Tuhan, kami ada dalam malam hari Tuhan. Di penghujung tahun 2025 Tuhan, kami boleh mengakhiri tahun ini Tuhan dengan damai sejahtera sukacita pada perlindungan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi setiap kami. Sekalipun masalah persoalan yang kami hadapi, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sanggup sampai menyembah Roh dan kerja atas kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami puji Kau Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Sembah Kau Tuhan,
mengucap syukur buat hari yang diberi, mengucap syukur buat anugerah penyertaan Tuhan. Sepanjang tahun 2025 Tuhan telah menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkatimu lebih dari apa yang kau pikirkan, bahkan lebih dari apa yang kau doakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu ya Bapa. Sepanjang tahun 2025 Tuhan telah menjaga lindungi kami Tuhan. Bersyukur Bapa, setiap sampai saat ini kami boleh ada sebagai manusia ada. Itu semua kan anugerah Dia Tuhan. Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan diri kami Tuhan menghadapi tahun 2026 Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi ke depan, namun kami percaya ketika kami hidup di dalam Kau Tuhan, ketika kami hidup bergantung hanya kepada Yesus, ketika kami gandol Gusti, kami percaya ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, bahkan ada berkat melimpah Kau berikan bagi setiap kami. Sekalipun Tuhan, kalau kami saat ini sudah mengalami persoalan-persoalan, Tuhan sudah selesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar banget di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar di setiap langkahku, ku setiap kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setiap berkat selamatkan anak kami akan pernah berkesudahan. anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan atas setiap kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Malam hari ini kami bersuka cita Tuhan, memuji lebih lagi Tuhan, sebab Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Semua orang percaya berkata amin. Api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Tapi serukan nama Yesus, sebab Dia nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
nama di atas segala nama, amin. Berikan kau kiri kananmu, nama di atas segala nama, Yesus namanya, haleluya. Kami boleh lagi bersuka cita Tuhan, karena firman-Mu itu terang bagi jalanku. Yes, come on. Hey, siap mengalahkan masalah persoalan bersama Tuhan. Mari katakan, ku kan terbang tinggi bersamamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah Tuhan bagi setiap hati.
Dalam pemandangan kami, Engkau yang paling indah Tuhan. Tiada tanya. Bahkan kami mengakui kami yang bagi setiap hari Tuhan, kami tidak akan pernah sanggup membalaskan kebaikan-Mu. Namun kalau malam hari ini kami datang menghadiri tahta kasih karunia-Mu, itu sebagai korban ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah itu semua sebagai ucapan syukur kami atas kasih setia berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, kesalahan kami ya Tuhan. Dalam setiap perkataan pikiran perbuatan. Kau sungguh indah, tiada tandanya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib dunia mengerti. Lebih dari semua yang ada. Nikmat tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada mulia yang berkuasa. Boleh sekali lagi dari awal katakan dengan sungguh. Kau sungguh sungguh ajaib mari kita semua berikan kasih ini pernyataan iman setiap kami dan merupakan kami hidup kekal. Kami harusnya mati binasa yang dan berpengharapan. Puji, ku
akan Engkau ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Bapak, sungguh kami bersyukur pada kesempatan sore yang indah ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian penyembahan, baik tim musik maupun tim pemuji, kiranya Tuhan terus pakai kehidupan mereka lebih hari lebih heran untuk bisa menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu diberkati firman Allah. Mari sampaikanlah isi hatimu lewat lidah bibir hamba-Mu, kiranya kebenaran firman boleh disampaikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semua saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Ya, begitulah. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2025 dari Januari sampai Desember tanggal 28 ini, kita percaya penyertaan Tuhan itu setia, sempurna. Amin. Sekalipun saat ini saudara, banyak saudara kita yang tidak tampak hadir karena sakit, ya, termasuk Bu Yayu, Bu Rini, ya, terus Bu Sumarti, ya, karena sudah berpamitan untuk berobat, ya. Saat ini kemarin baru dioperasi. Saudara, terus kita dukung dalam doa setiap keadaan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami penderitaan. Mari kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan yang pada sore hari ini saya beri tema, yaitu Rahab dan dua pengintai Israel. Saudara, sudahkah pernah dengar cerita tentang Rahab? Rahab adalah seorang pelacur, tetapi istimewanya dia dipakai Tuhan. Kita akan baca di dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24 secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Sudah ketemu? Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab,
lalu tidur di situ. 2. Kemudian diberitahukanlah kepada raja demikian malam ada orang datang kemari Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadamu, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ya. 5. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Nah, Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke Sokoh dan menyediakan akan kami yang diletakkan di atas. maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi seluruh orang itu naiklah perempuan itu ke Sokoh. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan mengizinkan laut berpulau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yang ini kepada Sihon dan Og yang telah kamu kipas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. 12. Maka sekarang bersumpahlah di hadapan Tuhan bahwa karena aku telah berlama terhadapmu, kamu tidak akan berlama terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepada keluarga yang dapat dipercaya Bahwa kamu akan membiarkan aku hidup, ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu padanya, nyawa kami terjamin bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. 16. Berkata ia kepada mereka, pergilah ke rumah supaya mengejar-mengejar jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian boleh akan melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. 18. Sesungguhnya apabila kamu masuk negeri ini, harus tali dari benang irisi ini kau ikatkan pada jendela tempat kau berdiri kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menceridainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. 20. tetapi jika engkau mengabarkan kepada kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan.
perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesuatu itu dilepas, nyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kilmisi pada jendela. Dua-dua. Mereka tinggal di pegunungan. Mereka tinggal di sana di hari lamanya, sampai pekerja-pekerja itu pulang. Pekerja-pekerja itu mencari di mana-mana sepanjang jalan mereka menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. 24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menempatkan ini di dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini cerita Rahab, ya, seorang pelacur yang dipakai Tuhan, di mana dia sekalipun sebagai seorang pelacur, tapi sering mendengarkan firman, mendengarkan cerita-cerita tentang bangsa Israel, cerita-cerita kedahsyatan Tuhan Allahnya bangsa Israel. Ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengeringkan laut Eberau, lalu berjalan ribuan, ya, mungkin hampir bisa dikatakan hampir 1 juta orang, ya. Karena tertulis itu kurang lebih 700 ribu. Nah itu biasanya kalau yang dihitung itu biasanya laki-laki dewasa. Nah bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan istrinya? Ya tentu itu 1 jutaan orang menyeberang laut Eberau yang bisa kering. Allah mana yang seperti itu? Tidak ada kecuali Allahnya orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan mengetahui cerita ini, tentu di dalam hati Bapak Ibu Saudara akan bertanya, kenapa Tuhan pilih Rahab untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menyelamatkan 2 pengintai? Saudara tidak pernah tahu cerita tentang Yeriko? Tidak? Tembok Yeriko itu bisa dilalui kereta kuda, temboknya, ya. Jadi bukan tembok seperti kita ini, ya, enggak, tapi besar. Tahu tembok Cina? Nah, seperti itu. Bagaimana mungkin bisa hancur dengan panah, dengan pedang, dengan tombak? Tidak mungkin. Kalau tidak dibom, tidak mungkin hancur. Kita tahu tembok Yeriko itu hancur bukan karena pedang, ya, bukan karena kekuatan manusia, tapi oleh apa? Doa, puji-pujian, dan ketaatan orang-orang Israel. Kalau disuruh memuji, ya memuji. Kalau disuruh diam, ya diam. Ya, ini ketaatan. Nah, demikian juga kita bisa temukan dalam kehidupan Rahab sebagai seorang pelacur, tapi dia punya keistimewaan. Yang pertama, pengakuan iman Rahab. Ini luar biasa, ya. Kita ulang, kita buka Yosua 2 ayat 11, Mas Michael. Yosua 2 ayat 11. Ini pengakuan iman daripada Rahab. Ya, sudah? Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami.
dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi pengakuan Rahab atas Tuhan Allah kita yang dahsyat, penguasa langit, bumi, dan di bawah bumi. Ini luar biasa imannya, ya. Iman Rahab luar biasa, saudara. Ini bukan sekedar iman, bukan sekedar bantuan politis, ya, tapi sebuah pengakuan iman yang sejati. Rahab percaya kepada Allah Israel meskipun ia datang dari bangsa kafir. Karena nggak percaya pada Allah disebut bangsa kafir dan hidup dalam dosa. Orang-orang yang ada di Yeriko hidupnya penuh dengan dosa. Padahal Allah memberkati mereka dengan apa, saudara? Ya, seluruh buah-buahannya itu besarnya lebih dari yang lain. Penghasil susu dan madu, ya, seperti tanah perjanjian. Ini kehebatan orang-orang yang ada di Yeriko. Orangnya tinggi besar seperti raksasa. Coba bayangkan, 12 pengintai, 12 ya, bukan 12 pengintai, hanya 2 orang sisanya. Ketika mereka melihat, wih, orangnya, tangannya, jarinya itu loh, besar dan keluntuk, itu nanti kalau dipukulkan kita, waduh, bisa langsung kena gini ya. Wes, enggak, lebih baik kita pulang aja. Aku nggak berani. Saudara, 10 orang ini mundur, tapi Yosua dan Kaleb, dia disertai Tuhan. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang lebih besar dari mereka. Ngapain takut? Jangan pernah mundur. Ayo kita terus maju. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali dalam setiap problem masalah kita lupa bahwa kita punya Tuhan Allah yang maha dahsyat, maha besar, maha kuasa. Tema Natal sudah kita ketahui, kemuliaan Allah di tengah kita, kemuliaan Allah di dalam hidup setiap umatnya. Allah beserta kita. Kalau zaman PR, Allah itu tidak bisa dijumpai, tidak bisa dilihat. Tetapi ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, Allah menunjukkan kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa, Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Satu jaminan. Keselamatan itu jaminan utama bagi setiap orang yang dibutuhkan. Ayo, kalau saudara disuruh pilih keselamatan atau harta, pilih apa? Pilih mana? Keselamatan, harta. Ayo, pilih mana? Pasti pilih selamat. Ya, gak mungkin pilih harta. Dapat harta yang begitu banyak, mungkin emas 1 kilo, 2 kilo. Ya, kalau dijual nilainya berapa? Yang tahu aku ya. Kita nggak tahu. Ya.
Coba bayangkan kita menjadi kaya raya, tapi bagaimana kita tidak punya keselamatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini ada 3 hal ya, yang penting kita pelajari dari kehidupan Rahab. Dia orang yang hidup dalam dosa. Kita tahu bahwa Roma 3 ayat 23 berkata apa? Roma 3:23. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, apakah kita berani menghadap Allah? Gak berani. Makanya banyak orang sedang mencari tentang keselamatan. Supaya dia diselamatkan, maka terus mencari dan mencari. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara jemaat di SDN Bukang Bulung. Kita bukannya mencari, kita sudah diberi keselamatan. Kita setia sampai akhir. Untuk apa? Untuk selamat? Bukan. Kalau di luar mereka taat, mereka setia, supaya apa? Supaya selamat. Ini bedanya, ya. Tapi kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, keselamatan itu sudah diberikan. Amin. Keselamatan itu sudah menjadi hak kita. Tinggal kita berjalan dengan menuruti kehendaknya. Tetap setia dari Januari sampai Desember, masuk Januari tetap setia. Orang setia itu sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu yang kedua, kita akan melihat tindakan iman yang nyata dari Rahab, seorang pelacur. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu harus dibarengi dengan tindakan. Ada perbuatan. Mengikut Kristus itu tidak hanya percaya saja. Saya nggak persiapkan, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan. 2 karunia diberikan kepada setiap orang percaya. 1 untuk percaya, kedua untuk menderita. Orang setia itu pasti banyak mengalami penderitaan, tapi tetap setia. Kalau kita nggak mau mengalami penderitaan, ya akibatnya menghindar. Wayai ini aku nggak mau. Pilih-pilih, saudara. Ya. Saya yakin dan percaya kita di sini terus mengalami pertumbuhan iman. Imannya hidup, bukan iman yang mati. Iman harus dibarengi dengan tindakan. Kita akan lihat, ya. Yosua pasal 2 ayat 18. Yosua pasal 2 ayat 18. Yosua pasal 2 ayat 18. Sesungguhnya apabila kami masuk ke negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi
ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Saudara, tali merah ya, dari benang kirmisi ini melambangkan apa ya? Di sini saya temukan tindakan iman yang nyata dari Rahab. Yang pertama adalah menyembunyikan pengintai. Menyembunyikan pengintai itu kalau ketemu tentara kerajaan itu, kira-kira hukumannya apa? Mati. Resikonya nyawa. Rahab menyembunyikan dan mengatakan suatu kepalsuan. Oh iya, tadi mereka datang, tapi sekarang mereka telah pergi. Kemana dia? Aku nggak tahu. Padahal disembunyikan di mana? Di atas. Ya, coba itu ya bisa diingat tadi, disembunyikan oleh Rahab di mana? Di atap, yang mungkin di atasnya plafon ya. Terus ditutupi dengan jerami. Coba bayangkan, dia ambil resiko. Dengan tindakannya itu membahayakan dirinya. Tapi dia tahu bahwa yang diselamatkan itu punya Tuhan yang dahsyat. Kalau aku menolong dia, pasti nanti aku juga akan mengalami pertolongan dari Tuhannya. Wah, ini iman yang mantap. Iman dari seorang pendosa. Sangat mantap. Gak peduli. Sekalipun tentara begitu banyak datang ke rumahnya, dia katakan dengan berani, dia datang memang ke sini, tapi sekarang waktu mau menjelang malam dia sudah lari, sudah pergi, tidak tahu kemana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Rahab memberi jalan keselamatan kepada dua pengintai. Rahab berusaha untuk menolong orang ini karena dia tahu orang ini adalah hamba Tuhan, pengikut Allah, pengikut Kristus. Dia tahu, makanya tidak dicelakakan. Saudara, yang selanjutnya tadi disuruh apa? Gantung tali ya, tali merah di jendelanya. Ya mana itu? Kalau kamu pasang tali merah benang kirmisi yang melambangkan darah, yang itu ditaruh di jendela, nanti kamu dan seluruh keluargamu harus ada di dalam rumah itu dan kamu akan selamat. Jangan sampai keluar ya. Kalau keluar pasti kamu mati. Nurut, seluruh keluarga ikut. Dan apa yang terjadi benar Bapak Ibu? Setelah dua pengintai itu pulang, maka terjadi perkara yang ajaib ya. Seharusnya Rahab dan keluarganya itu juga mati, karena yang berperang itu bukan orang Israel, tapi apa? Tuhan. Seluruh Yeriko hancur, tapi hanya rumah Rahab tidak dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, iman yang hidup ya, harus melakukan tindakan.
banyak cerita tentang iman yang itu. Kalau di Sumatera banjir bandang terjadi, tapi ada satu rumah di mana di situ banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, dan rumah itu tidak tersentuh sama sekali. Saudaraku, kalau saudara tidak banyak doa, waktu Natal kemarin, list itu bisa ambrol. Yang duduk di sini siapa? Nah, kipas ini kemarin, Yang main berkibar. ya, kipas ini kemarin patah ya, gitu ya. Kita limpit. Yang di sini tibon. Aditya ya, sama singer-singer dulu di belakangnya. Kemarin tuh sampai ke sana larinya, ya, list itu. Coba list yang kemarin Pak Agung nyoba, tak angkatin. Berat. Ini sama dengan dibelengit batu. Ya, mau dicoba di. Saudara, karena kita percaya bahwa di sini ada Tuhan. Waktu libur, anak-anak sekolah libur, itu baru berontok. Padahal saya sudah wanti-wanti, Pak Iki nak sekruter, pasti ikut lumpur, jebuang. Saya sudah melihat, sana lubangnya itu satu jari ini masuk juga. Ya, ini sudah gak lengket ini. Sudah cuma ngandalkan lem di atas. Tapi karena ada Tuhan, kuasa Tuhan, di antara kita gak ada yang sampai celah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita kerjakan iman kita dengan sungguh-sungguh dan tetap setia. Tali kirmisi sering dilihat sebagai lambang darah dan anugerah, menunjuk kepada keselamatan oleh kasih karunia. Ketika bangsa Israel di Mesir, seluruh rumah orang Israel dikasih apa? Darah. Palang pintunya kiri kanan dikasih darah. Itu sudah menunjukkan darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Siapa di rumahnya yang ada darah, tidak akan didatangi malaikat maut. Dan rumah-rumah orang Mesir yang tidak ada darah, maka anak sulungnya, kalau Pak sulung anak bungsu ya, selamat dia. Kalau anak sulung, anak yang pertama mati. Ya, seluruh Mesir mengalami itu. Ngeri gak? Kalau sak kampung sih gak roboh. Satu kerajaan, berapa orang yang mengalami duka cita. Disitulah baru Fir'aun melepaskan orang-orang Israel supaya segera keluar dari tanah Mesir. Tuhan bisa mengubah orang yang jahat menjadi baik. Ya itu. Maka orang-orang Israel sebelum pergi diberi bekal. Ini emas, ini perak, ini uang, ini jubah, ini baju yang indah. Cepat nanti segera ibadah dan kamu segera pergi dari tempat ini. Tuhan gak meluluhkan hatinya, gak itu hatinya, gak berubah. Jahat tetap jahat. Setiap orang hatinya cenderung untuk berbuat jahat.
Alasannya apa? Roma 3 ayat 23. Itu alasannya. Kenapa hatinya berbaca? Yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang bagian yang ketiga. Apa yang telah diperoleh Rahab? Keselamatan bagi Rahab dan keluarganya ketika Yeriko dihancurkan, ya. Yosua 6 ayat 25. Yosua 6 ayat 25. Siapa yang sudah ketemu bisa bantu saya untuk membacakan. Iya. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengikuti Yeriko. Mengintai, ya. Yang disuruh mengintai. Saudara, ini luar biasa. Karena menyelamatkan 2 orang seisi rumah, ayahnya, ibunya, buliknya, pakliknya, ya, ponakannya, semua diselamatkan. Kalau kita ingat ayat ini, kita ingat yang di Perjanjian Baru. 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. 1 orang percaya, maka seisi rumah akan diselamatkan. Jadi ada hubungannya Bapak. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu menggenapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya pada kesempatan sore ini, Rahab sebagai gambaran orang yang hidup dalam dosa, tetapi dia menjadi pahlawan iman, ya, menjadi pahlawan iman. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut peminta-peminta itu dengan baik. Saudara, sebagai orang yang berdosa tapi dikasih Tuhan, dan saudara tahu, tidak hanya itu keistimewaan Rahab. Rahab menjadi urutan silsilah daripada Yesus Kristus itu. Aneh ya, melalui orang berdosa lahirlah Yesus Kristus itu. Bayi suci, kudus, bukan dari benih laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Itu bisa urutannya loh lewat Rahab. Coba kita buka ya, kita buka Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, dan seterusnya. Isai memperanakan Daud. Saudara, ini luar biasa. Orang yang berdosa
bisa menjadi urutan silsilah untuk kehadiran Sang Juru Selamat. Tuhan kita itu benar-benar Allah yang penuh dengan kasih. Dia hadir, tidak mencari orang suci, orang benar, tapi dia hadir di palungan, di tempat yang kotor. Tuhan juga hadir di dalam hati Bapak Ibu yang kotor untuk dipulihkan bersih, supaya Tuhan bisa lebih dekat dengan kita. Ini yang menjadi luar biasa. Dia yang Maha Kudus, Maha Suci, mau hadir di dalam hati kita masing-masing. Dia tidak hadir di hotel yang mewah, tapi di palungan. Kemarin sudah kita sampaikan, palungan itu tempatnya di mana? Di kandang. Kandang itu baunya bagaimana? Harum. Ya, bagi yang sudah terbiasa mungkin bisa ya. Ada orang yang tidur di kandang karena terpaksa tidak punya tempat lain, terpaksa tinggal di sini dan betah sudah. Nah kalau kita mungkin ya, wah sehari aja cukup, besok enggak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Terang tidak hanya sebagai pahlawan iman, tetapi dibenarkan karena perbuatan iman. Yakobus 2 ayat 25. Ya. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudaraku, dibenarkan karena perbuatan iman. Kita percaya Bapak Ibu Saudara tempat ini memiliki satu kerinduan untuk melakukan yang baik, yang benar, yang meninggalkan hati Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudaraku, Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Masa lalu kita memang yang mungkin sama seperti manusia yang penuh dengan dosa, hati yang cenderung jahat. Tetapi kita sekarang hidup di dalam Kristus, terus mengalami pertumbuhan, mengalami karakter Kristus. Sempurna? Berubah? Prosesnya? Amin? Ini saudara yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terus diubahkan menjadi manusia yang baru, dikembalikan kepada citranya, citra Allah yang semula ada di dalam setiap manusia itu menjadi rusak karena apa? Dosa. Allah ingin kembalikan supaya kita bisa bertemu muka dengan muka
Mari Bapak Ibu, lakukan yang baik, lakukan yang benar, sesuai dengan kehendaknya. Saya yakin dan percaya kita semua benar-benar telah menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, anugerah Tuhan sanggup mengubah siapapun yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara di sini ada berapa orang? 12 ya. Persis murid Tuhan. Di sini 10, 11, 12 Mas Becker ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengintai tadi jumlahnya berapa? Jangan sampai saudara yang menjadi 10. Ya. Mari kita punya iman seperti Rahab. Kita harus melakukan perbuatan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Maka Tuhan akan memberkati kita semua untuk tetap setia sekarang bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan suatu pujian. Ku tetap cinta. Haleluya. Tetap cinta, Terima kasih Bapak. ku tetap cinta, Inilah yang menjadi kerinduan walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Haleluya. ku setia, ku tetap setia. Ku tetap setia.
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Sore hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami ya Tuhan, tapi semua karena kemurahan dan cinta-Mu terhadap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini mungkin saudara-saudara kami ya Tuhan bisa tidak hadir pada malam ini. Jamah Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit juga ya Tuhan, di rumah sakit, operasi. Semuanya anak-anak-Mu ya Tuhan, lawat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka semua ya Tuhan. Urapi mereka semua dengan kasih setia-Mu. Sembuhkan, angkat segala sakit penyakit yang dialami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati apa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami boleh selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami akan tetap setia melayani Engkau. Kami akan tetap setia Tuhan, selalu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu, kesehatannya, pelayanannya Tuhan, berkati anak cucu mereka Tuhan juga Tuhan berkati. Istrinya Tuhan dalam mengalami sakit apapun Tuhan, angkat segala sakit penyakitnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan juga menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati para pemain musik WR, singer sumber Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Agung dalam pelayanannya, terutama juga Tuhan istrinya saat ini mengalami sakit. Tuhan jamah Tuhan, lawat hidup Tuhan dalam nama Yesus, dalam darah Yesus. Tuhan sembuhkan ibu Tuti pada saat ini juga, apapun segala sakit penyakitnya Tuhan, pekerjaannya, usahanya Tuhan berkati, anak-anaknya Tuhan berkati Tuhan, terutama Bapak Agung yang Tuhan mengutus beliau untuk kesana kemanapun Kau utus Tuhan, beliau selalu berjalan dengan Tuhan. Terima kasih berkati Bapak Agung dalam kesehatannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, Tuhan berhasil. Pemain musik, Engkel, Mas Joko, Tuhan Singer, Yuni bersama Amelia Tuhan, kiranya Tuhan jamah mereka semua. Tuhan berkati mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, Tuhan berbuat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah merayakan Natal, di mana di hari Natal kemarin tanggal 14 Tuhan, penuh dengan sukacita damai sejahtera ya Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Lawatan Tuhan hadir di tempat ini. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia Tuhan lawat, Tuhan bangsa Indonesia Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa Indonesia ya Tuhan menjadi bangsa yang maju dan sejahtera ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Tuhan beserta Bapak Gibran ya Tuhan. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan di dalam mengayomi pemerintahan bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dari jajaran-jajaran semua dari atas sampai ke bawah Tuhan, tanpa kecuali ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkatakan berkat bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai sejahtera, makmur, terhindar dari mara petaka dan mara bahaya ya Tuhan bagi bangsa Indonesia ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Jawa Timur, Surabaya ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga melawat kami semua, anak-anak-Mu dan juga warga-warga di Surabaya ini, daerah Surabaya ini Tuhan, kejauhan dari segala malapetaka, segala apapun yang terjadi pada saat ini, bencana alam, banjir bandang, Tuhan jauhkan kami, luputkan kami ya Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga memberikan Bapak Eri Cahyadi, kiranya Tuhan selalu menyertai beliau kemanapun beliau Engkau tugaskan untuk melakukan
apa yang menjadi keperluan dari kota Surabaya ini ya Tuhan. Untuk kota Surabaya ya Tuhan, kami berdoa Surabaya menjadi kota yang aman, damai, sejahtera dan diberkati sehingga menjadi berkat bagi kota-kota sekitarnya, bahkan bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, RT-RT kita ini juga Tuhan berkati. Apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan akan berkati kami semua. Terutama tempat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhiri untuk renovasian, untuk apapun jemaat semua ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati RT-RW tempat ini dari darat, selatan, timur, semua Tuhan, dari ujung langit sampai ujung bumi ya Tuhan, juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dari kerjaan. Kiranya tangan-tangan yang memberi, Tuhan akan memberikan dengan beriman itu terbaik. Kami memberi dengan sukacita, dengan tulus hati Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk berikan persembahan terbaik buat Tuhan. Saat kita berikan persembahan terbaik buat Tuhan akan kalimat orang yang kami segenap pengurus gereja tempat ini mengucapkan terima kasih buat persembahan telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Saudara diberkati? Puji Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Yakin dan percaya Tuhan akan mengembalikan dengan lipat kali ganda. Terus dukung dan doakan saudara buat teman-teman kita, saudara kita yang tidak tampak hadir. Puji Tuhan, saat ini ada yang baru. Saya mohon bangkit berdiri. Ibu Wiwi ya. Iya, puji Tuhan. Ada satu jiwa baru yang bernama Ibu Wiwi, tinggal di daerah mana, Bu? Daerah Kupang. Oh, Kupang. Anaknya komisi. Ya, puji Tuhan. Ada. Ya. Jadi tinggalnya di Banyurit ya, Bu? Atau Kupang? Di sana, Purwokerto, baru sakit. Oh ya, baik Bu. Ya. Kita percaya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menyambut dan memberi salam supaya Ibu Wiwi tetap setia di dalam beribadah mengiring Tuhan Yesus. Saudaraku, untuk hari Rebo kita rindu untuk ada ibadah tutup tahun. Jadi doa malam jam 9 dimulai.
ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bersama dengan Pak Agung, ya. Ada, Pak Agung ada? Belum ada? Ya. Iya, berarti ini Pak Agung juga nggak ada, kemarin ngecek. Oke, ya kita kalau memang nggak ada ya nggak ada, ya. Oke, kita akhiri pada kita, kami dan semua yang berdiri, kita akan pujikan satu pujian. Kami memuji kebesaran Kami ibadah ini berjalan dengan baik. Di akhir tahun 2025 kami boleh mengakhiri ibadah dengan baik. Hamba-hambamu telah melayani dengan setia sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, Kau melihat setiap kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, di tahun 2026 Kau akan tetap menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia, dan Tuhan memberkati jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kau yang sungguh-sungguh setia, pastikan Kau pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi Kau akan membawa berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Mari angkat kedua tangan. Diberkatilah ketika Bapak Ibu Saudara masuk. Diberkatilah ketika Bapak Ibu pulang. Seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan, bahkan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera.
Diberkatilah seluruh kehidupan keluarga Bapak Ibu. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati Tuhan. Bahkan segala pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Sekarang pulang dan terimalah segala berkat yang melimpah ini. Berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai engkau semua dari sekarang sampai Maranatha kekal selamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.